maka Allah mengharamkan dijilat oleh api neraka. Artinya orang ini kada bakal masuk neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk bisa berjumpa dan bertemu kembali di dalam channel ini dalam keadaan sehat walafiat. Al-Fakir doakan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala tetap selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Mudah-mudahan yang sakit segera Allah angkat penyakitnya dan Allah sembuhkan penyakitnya. Yang sedang mencari rezeki, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki yang melimpah dan barokah kepada kita semua. Dan yang paling terpenting, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ampunan kepada dosa-dosa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan menyimak kembali, kita akan menyimak bersama-sama tausiah dari abah guru kita, yakni Kiai Haji Muhammad Baqir, di mana beliau kali ini akan menjelaskan tentang keutamaan dari suatu amalan yang mana apabila kita kerjakan amalan ini akan menyelamatkan kita dari api nerakanya Allah. Jadi mari para sahabat, kita simak baik-baik tausiahnya dari beliau agar apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Baqir bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita kerjakan. Selamat menyaksikan. Sembahyang rawatib itu, sunat rawatib itu ada 12 rakaat. Kalau ada tambahannya itu disebut sunat biasa, bukan rawatib lagi. Yang disebut dengan rawatib itu adalah 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Nah itu disebut sunat rawatib. Wahia itu ratibatus subhi rak'atani, 2 rakaat, kada boleh ditambah-tambahi. Sunat subuh ini hanya ada 2 rakaat. Yadkhulu waqtuha bitulu'il fajri, masuk waktunya sunat subuh itu dengan terbit fajar. Terbit fajar. Jadi kada sarana menunggu orang azan. Bila masuk waktu subuh, walaupun orang belum azan, itu sunat sudah masuk, sunat subuh itu. Fa in dakhala al-masjida wa qad qamatis salatu falyashtagil bil maktubah. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza uqimatis salatu fala salata illa al-maktubah. Apabila seseorang masuk masjid dan qamat sembahyang, maka bekerjalah dia dengan fardu. Kalau orang sudah qamat, kita masuk ke masjid, jangan hendak sembahyang sunat. Sunat apakah jangan lagi, orang sudah qamat itu. Bekerjalah dengan fardu. Karena Rasulullah SAW bersabda, bila sudah diqamat sembahyang, tidak ada sembahyang selain fardu. Summa idza faraga minal maktubah, bila sudah selesai sembahyang fardu, qama ilaihima wa shallahuma. Nah, bila sembahyang fardu sudah selesai, nah berdiri sembahyang 2 rakaat, membayar yang belum dilaksanakan tadi. Nah, hukum mengqadha modelnya. Boleh dibuat niat qadhaan atau kada berbuat qadhaan, kada jadi soal.
Nah, kita sembahyang subuh, masuk masjid orang sudah qamat, kada usah lagi sembahyang sunat, 4 berjamaah. Habis tuntung kena sembahyang subuh, nah kita berdiri sembahyang sunat subuh 2 rakaat. Nah macam itu. Waratibatuz zuhri, yang kedua adalah rawatib zuhur. Arba'un qablaha wa arba'un ba'daha. Sunat 4 rakaat sebelumnya, 4 rakaat sesudahnya. Karena ini ada fadilat khusus. Orang yang melazimi mengamalkan 4-4. Ujar Nabi kita, man hafaza ala arba'in qabla zuhri wa arba'in ba'daha harramahullah ta'ala ala nar. Nah, orang yang memelihara itu artinya selalu mengerjakan 4 rakaat qabliyah zuhur, 4 rakaat lagi ba'diyahnya, maka Allah mengharamkan dijilat oleh api neraka. Nah, artinya orang ini kada bakal masuk neraka. Kalau orang kawa, muhafazah, menjaga itu. Menjaga itu selalu 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur, tasarah aja hendak 2-2 atau 4 sekaligus, hasil aja 4 rakaat sunat zuhur qabliyah, 4 rakaat sunat zuhur ba'diyah. Dan jangan lupa membuat qabliyah ba'diyahnya itu. Jangan lupa membuat qabliyah ba'diyah. Termasuk yang perlu, yang disyaratkan itu dibuat dalam niat. Walahul iktisaru ala rak'atain qablu wa ba'du, dan bagi dia boleh juga memperpendek 2-2. 2 sebelum zuhur qabliyah, 2 sesudah zuhur ba'diyah. Hasil artinya. Tapi kada dapat fadilat yang diharamkan neraka tadi. Kayak apa punya orangnya banyak berisi dosa, tapi ini selalu aja 4 sebelum zuhur, 4 sesudah zuhur. Nah, hadis Nabi tetap demikian menyatakan, kada terkisah orang banyak dosa kah, orang sedikit dosa kah, bilanya kawa, bilanya mampu, 4 itu diharamkan neraka, menjilat tubuhnya. Tapi kebanyakannya orang banyak dosa kada kawa juga menggawin itu. Nah 4 itu. 4 sebelum zuhur, 4 sudah zuhur. Muhafazah. Nah, muhafazah ini mengakali artinya. Boleh dia memperpendek 2-2. Boleh juga 4-2. Artinya kalau dia laksanakan itu, dia sudah menggugurkan tuntutan kepadanya. Masalah fadilatnya lain lagi. Waratibatul asri, dan rawatib asar, wahiyya 4 raka'atin, itu 4 rakaat qablaha, sebelum asar. 4 rakaat sebelum asar. Amunnya 2 bang, ya hasil aja juga. Tapi kalau 4 rakaat sebelum asar itu ada fadilat juga yang didapat daripada 2. Kalau 2 tuh kada jelas, kada kedengaran apa fadilatnya. Tapi kalau 4 rakaat sebelum asar itu didoakan oleh Nabi. Rahimallahu mra'an shalla qabla al-asri 4. Artinya ujar Nabi, semoga Allah memberikan rahmat kepada orang yang sembahyang sunat asar itu 4 rakaat. Nah, didoakan Nabi. Doa Nabi itu pasti mustajab sudah. Nabi mendoakan mudahan dapat rahmat orang yang sembahyang sunat asar 4 rakaat. Kada perlu dimasukkan qabliyah ba'diyahnya, kada ada ba'diyahnya asar. Jadi cukup aku usalli sunat al-asar, aku sembahyang sunat asar misal 4 rakaat lillahi ta'ala, atau 2 rakaat lillahi ta'ala. Kada perlu ada qabliyah asar, kada perlu, karena kada ada ba'diyahnya. Walam takun muwadhabatuhu salawatullah alaiha kamuwadhabatihi ala nabilatiz zuhri.
tidak adalah mengekalinya Nabi atas 4 rakaat asar ini sebagaimana beliau mengekali sunat zuhur. Makanya sunat asar ini kada muakkad sunatnya, karena Nabi kada selalu melaksanakan. Kalau zuhur, nah itu sidin selalu qabliyahnya, ba'diyahnya. Kalau asarnya Nabi kadang-kadang. Nah, makanya dianggap kada muakkad, kada kuat sunatnya. Waratibatul maghribi, dan pula rawatib maghrib. Wahuma rak'atani, itu 2 rakaat ba'dal faridah, sesudah fardu. Wa amma rak'atani qablaha, adapun 2 rakaat qabliyah maghrib, baina azanil muazzin wa iqamatihi, antara azannya muazzin dan qamat, ala sabilil mubadarah, atas jalan bersegera. Fakana yaf'aluhu katsirun minas sahbi, itu dilakukan oleh kebanyakan sahabat. Nah, qabliyah maghrib 2 rakaat itu sunat, tapi bersegera. Nah, bersegera. Wasahha amrun Nabi, dan sah perintah Nabi sallallahu alaihi biha dengannya, ala sabilit takhyir, atas jalan memilih. Jadi Nabi sallu qablal maghrib, sembahyang sebelum maghrib. Tapi ujung-ujungnya Nabi mengatakan liman sa'a, bagi yang hendak. Nah, bagi yang hendak. Nah, oleh karena itu sahabat ada yang melakukan, ada yang kada melakukan. Namun kebanyakannya melakukan, cuma dengan segera. Nah, kalau ba'diyah maghrib, nah itu muakkad, itu kuat. Masuk nang 12 rakaat nang kuat itu ba'diyah maghrib. Dan termasuk yang ditentukan bacaan-bacaannya, macam subuh kan, sunat subuh itu ditentukan sudah bacaannya. Rakaat pertama Fatihah, yang kedua yang kulhu kuliah, rakaat kedua Fatihah kulhu. Nah, maghrib pun demikian juga. Nah, rakaat pertama ba'diyah maghrib itu Fatihah kuliah, rakaat kedua Fatihah kulhu. Itu bacaan sunat maghrib ba'diyahnya. Waratibatul isya, dan rawatib isya, ba'daha rak'atani. Nah, sesudahnya 2 rakaat. Au arba'un, atau 4 rakaat imbah isya, boleh juga. 2-2 ba'diyah isya. Nah, yang sebelum isya itu ada juga qabliyahnya, cuma kada sekuat yang sesudah isya. Tuntutannya, artinya tuntutan sunatnya. Kalau sunat muakkad itu hampir mendekati fardu tingkatannya, hampir mendekati fardu, sunat yang dikuatkan. Di antara sekian rawatib ini, ujar para ulama, yang paling tinggi nilainya itu adalah rawatib atau ratibatus subhi tadi, sunat subuh. Nah, sunat subuh itu yang paling afdal di antara sekian banyak rawatib tadi. Nah, dibanding qabliyah zuhur, ba'diyah isya, itu yang paling ganal pahalanya sunat subuh itu. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin, kita telah menyimak bersama-sama tausiah dari Kiai Haji Muhammad Bakhir tentang amalan yang bisa menyelamatkan kita dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakni amalan tersebut adalah salat sunnah yang dikerjakan setiap hari, terutama salat sunnah subuh. Jadi mari para sahabat, kita istiqomahkan untuk selalu mengerjakan amalan salat sunnah, terutama salat sunnah subuh, agar kita bisa diselamatkan, agar kita bisa dijauhkan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, cukup sekian video kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Bakhir tentang amalan salat sunnah ini bisa kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.